Maka saya bilang, ada gajah makan semangka, di tengah sawah minumnya susu. Selamat berjumpa dengan Gus Miftah, Presiden para pendosa. Hey Al-Fadlu Al-Fadilah, I love you. Gak usah disuguh, saya puasa. Gak usah disuguh, sok tahu. Nah, saya dengan Gus Alam ini mendeklarasikan diri sebagai sahabat. Kalau bahasanya adik-adik mungkin apa? Bestie. Jadi kalau saya WA-an sama Gus Alam tuh bahasanya Assalamualaikum bestie. Nah, kenapa demikian? Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau pernah menyampaikan demikian, la tashab man la yunhiduka haluhu wala yadulluka 'alallahi maqaluhu. Janganlah bersahabat dengan orang yang tindakan-tindakannya tidak membuat kamu semangat dan perkataan-perkataannya tidak membuat kamu dekat dengan Allah. Nah, kita dulu dan bahkan sampai hari ini punya maha guru yang senantiasa membimbing saya, membimbing Gus Alam dan kita semuanya. Siapa lagi kalau bukan Al-Maghfurlah Abah Tim. Sehingga kemudian fungsi guru itu tidak hanya sebagai muallim, tidak hanya sebagai mudarris, tidak hanya sebagai muadib, tapi juga sebagai murabbi. Adik-adik cara gampangnya begini, kalau kamu menganggap abadim itu sebagai murabbi, satu saat kok kamu tergoda untuk berbuat maksiat, kamu akan membatalkan kemaksiatan itu karena seolah-olah kamu diperhatikan dan dipersani sama abadim. Itulah posisi murabbi. Aku ora pantes tumindak maksiat, wong aku murite Abah Tim. Itu namanya murabbi. Nah, persahabatan saya dengan Gus Alam itu adanya Abah apa enggak? Baik beliau hadir maujud secara langsung maupun secara gaib, itu memperhatikan persahabatan saya dengan Gus Alam. Makanya Allah takdirkan ketika beliau kapundhut, saya juga tidak jauh-jauh dari Al-Fadlu Al-Fadilah. Ini saksinya Gus Alam. Saya janjian sama beliau ketemu sama Abah hari Jumat karena saya ngaji di Kendal. Malam Jumat sebelum beliau kapundhut, saya ngaji di Pati, di Pantura. Saya baru nyampe Semarang, di WA sama temen yang lain, Gus nopo leres Abah Tim kapundhut. Posisinya jam 1.20 menit. Saya perjalanan ke Semarang karena rencana hari itu hari Jumatnya pagi saya terbang ke Jakarta karena saya diminta untuk memberikan tausiah di hadapan Presiden. Saya langsung telepon beliau, ternyata beliau sudah nangis. Saya langsung berangkat sowan ke dalam. Jadi dari sekian banyak sahabatnya Gus Alam, gurumu, kiaimu, Anda tanya, siapa yang datang pertama kali menemani beliau di rumah duka? Tak lain dan tak bukan adalah Miftah Maulana Habibur Rahman. Nah, itu menunjukkan bahwa apa? Abadim ridho terhadap persahabatan kami. Sampai kemudian beliau menyatakan sama saya, Gus, enaknya Abah dimakamkan di mana ya? Yuk kita jalan cari tempat makamnya Abah. Sampai kemudian kita putuskan beliau untuk disarikan di tempat ini. Saya minta izin sama Gus Alam, Gus, boleh nggak saya yang mulai ngeduk makamnya Abah? Makanya waktu malam itu jam 2:30 pagi, yang pertama kali duduk makamnya Abah itu saya. Sehingga disinilah kemudian saya pengen mengajarkan kepada adik-adik arti penting seorang sahabat. Saya bilang sama Gus Alam, bro, sahabat itu seperti mata dan tangan. Mata menangis, tangan mengusap. Tangan terluka, mata menangis. Seorang sahabat
yang bisa melihat air matamu itu jauh lebih baik daripada 1000 orang teman yang hanya bisa melihat canda dan tawamu. Maka apa adik-adik, hari ini saya punya quote, saya itu kalau kecampur Gus Alam mesti saya kudu ketok pinter gitu. Apalagi di Al-Fadl wal Fadilah. Saya bilang, jika kamu tak bisa menjadi pensil untuk menulis kebahagiaan orang lain, jadilah penghapus untuk menghapus kesedihan orang lain. Sekarang pertanyaannya, Anda mau jadi yang mana? Mau pensil atau penghapus? Jangan punya pensil untuk menulis kejelekan orang lain, punya penghapus untuk menghapus kebaikan orang lain. Apalagi ini santri, santri itu kan slogannya satu, kalah rupa menang dupa, kalah pangkat menang tirakat, kalah duit menang wirid, kalah kabeh ngaji meneh. Balik meneng Al-Fadl wal Fadilah. Lah maka kemudian acara ini, karena setelah sedone Abah saya belum bisa buat acara, maka saya niatkan acara ini sebagai tanda ngabekti saya kepada Al-Fadlu wal Fadilah. Mudah-mudahan Allah ridho dapat berkahnya Mbah Dim, amin Allahumma amin. Teman-teman tanya begini, Gus kok bola-balik gawe acara Al-Fadlu wal Fadilah toh? Iya, karena mereka seperti Indomie telur spesial. Iya, kita paham itu, kita paham. Jalan-jalan pendekar pagar Nusa. Tapi kok rupamu masake ngono lho, semangat. Pendekar pagar Nusa kok ingah-ingih. Semangat, Bro. Bismillah, bisa jadi pendekar kaya Gus Mang kabeh. Amin. Syaratnya siji, ora usah kakean dolanan lato-lato. Mosok santri kok lato-latonan. Kamu nggak usah beli lato-lato. Karena secara alami cowok sudah punya lato-lato ya. Saya mau bilang sama ibu-ibu di belakang, kenapa Allah menciptakan memviralkan lato-lato? Ternyata Allah menciptakan lato-lato untuk saingan dengan mulutnya ibu-ibu. Jadi kalau para suami saya sarankan di rumah punya lato-lato. Jadi kalau istrimu mulai cerewet, ewek, bunyikanlah lato-latomu. Etek. Kalau lato-lato sudah bunyi masih ngeyel, gampang tatap ke cangkeme. Nah, insyaallah. Maka mohon izin Gus Alam, ini tentunya acara ini lah, ini kembali sejarah. Pas acara saya ceramah sama Presiden tanggal 10 Juni itu, tepat meninggalnya Abah itu, wafatnya Abah. Saya kan ceramah di hadapan Presiden di acara ulang tahun Mas Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Dan saat itu saya kirim hadiah Fatihah untuk Abah Dim bersama Presiden dan pengusaha seluruh Indonesia di gedung Jakarta Convention Center. Saya bilang sebelum berdoa sama Presiden, saya bilang mohon izin Bapak Presiden, izinkan kita semuanya untuk kirim surat Fatihah kepada Abah Dim Yati Rois yang hari ini berpulang kepada Allah. Jadi hari itu saya memimpin Presiden untuk kirim surat Fatihah kepada Abah Dim. Itu tanda-tanda kemuliaan Abah Dim Yati, sampai Presiden pun kirim Fatihah untuk Abah Dim Yati. Alhamdulillah. Dan itu dipimpin Gus Miftah. Wah, itu yang paling penting. Makanya adik-adik, setelah acara itu Presiden bilang sama saya begini, Gus Miftah, siapa Bapak Presiden? Wawasan kebangsaan anak-anak, pelajar dan mahasiswa tolong diluruskan. Jangan sampai terpapar paham-paham radikalisme, paham-paham intoleransi, bahkan ekstremisme. Jadi saya mendapatkan perintah itu Gus, itu setelah saya ceramah di hadapan Presiden, setelah saya kirim Fatihah untuk Abah Dim. Jadi coba hikmahnya apa? Baru kirim Fatihah hari itu kepada Abah Dim, saya dapat perintah dari Presiden untuk memberi acara seperti ini. Maka lumrah kiranya kalau saya membuat acara ini di tempat ini, Al-Fadlu wal Fadilah. Maka tolong disimak dengan seksama, mas-mas dan adik-adik, cewek, saya doakan yang cowok besok punya istri nyai, amin.
Yang cewek punya istri suami kiai. Wah. Rambutnya gondrong, belangkonan, kocomotonan. Wah. Ini santri. Santri sini, masya Allah. Ini santri. Santai insya Allah. Besok Gus Alam sama Gus Miftah kalau masuk surga yang ngiringi kalian. Nah, ini namanya grup apa? Grupmu apa? Hadro Al-Fadlu. Besok Gus Miftah sama Gus Alam masuk surga yang ngiringi Hadro Al-Fadlu. Tapi yaitu Gus Alam sama Gus Nakelon sama Bidadari, kamu hadroan tok. Keteplak. Nah, adik, kenapa saya ngomong soal Pancasila? Tanggal 30 November kemarin Gus Miftah ke Mekah Madinah, umroh 5 hari tok. Tanggal 6 Gus Miftah berangkat ke Belanda, ada pengajian di kota Den Haag dan Amsterdam 5 hari. Tanggal 10 Gus Miftah di Brussel, Belgia, ada acara sama PCINO Belgia. Tanggal 11 terbang ke Perancis. Oh, kamu kaget? Panitia di depan ada ambulan nggak? Tanggal 11 ke Perancis sampai tanggal 15 ada kajian sama ibu-ibu sosialita yang ada di Perancis. Kok kamu sosialita tertawa, kenapa kamu? Gus Miftah itu kalau di Jakarta itu pengajian sama BPJS. Wow, barisan para janda sosialita. Wow. Karena Gus Miftah juga BPJS, buruan para janda sosialita. Di Prancis pengajian. Terus kemudian tanggal 15 Gus Miftah berangkat ke Doha, Qatar, nonton final Piala Dunia. Alhamdulillah jagonya kalah. Mana? Indonesia. Karena kemarin Prancis dikalahkan sama Argentina. Argentina bisa mengalahkan Prancis, Prancis bisa mengalahkan Brazil, Brazil bisa mengalahkan Jerman. Tapi Argentina, Prancis, Jerman, Brazil tidak bisa mengalahkan Indonesia. Kenapa? Karena nggak pernah bertanding. Nah, saya mau cerita yang pertama. Di Belanda, adik-adik tahu, Belanda itu kotanya rapi, bersih, jalan-jalan bersih. Kerapiannya wow, kebersihannya wow. Maka waktu itu saya bilang sama orang Belanda, di Belanda saya tidak melihat orang Islam yang banyak, tapi saya melihat Islam. Saya ulangi, mungkin orang Islamnya sedikit, tapi saya melihat Islam. Sementara di Indonesia, mohon maaf saya bilang, di Indonesia banyak orang Islam tapi tidak nampak Islami. Kok ngoten Gus? Nggih. Coba nilai-nilai kebersihan, kerapian, kedisiplinan itu kan ajaran Islam. An-nadzafatu minal iman. Contoh lagi umpamanya nyuwun sewu Gus, supporter Jepang. Tim nasional Jepang bertanding, kalah timnya. Mohon maaf, mereka setelah selesai pertandingan dengan santunnya memungut sampah di stadion, padahal timnya kalah. Sampah-sampah yang ada di stadion dipungut, dibersihkan sampai stadionnya bersih. Mereka bukan orang Islam tapi sangat Islami. Coba kalau di Kendal habis pengajian, bagaimana sampahnya? Di mana-mana. Maka di sini kemudian saya perlu memberikan pemahaman kepada adik-adik. Islam itu kan hadir dengan dua hal. Berapa dek? Dua. Yang pertama adalah rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Islam itu yang pertama isinya rahmat. Kemudian yang kedua apa? Adab dan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi Islam itu isinya dua, risalahnya dua. Satu rahmat, dua akhlak. Di Eropa, di Belanda, di Jepang, di Swiss itu ada akhlak, tapi nggak ada rahmat. Sementara di Indonesia banjir rahmat tapi kurang akhlak. Ya mulai supaya kamu paham. Saya pengen santri Al-Fadlu wal Fadilah besok mensiarkan Islam
dengan penuh rahmat dan full akhlak. Amin. Tidak ada yang mustahil. Besok alumni dari Al-Fadl wal Fadilah akan ada kiai yang lebih viral dibandingkan Gus Miftah. Kok aminmu nggak meyakinkan? Amin. Amin. Optimis. Coba kalau bahasa kamu apa? Wal ismu minhu mu'rabun wa mabniun. Isim itu ada dua, mu'rab dan mabni. Mu'rab itu dinamis, mabni itu statis. Kamu jadi santri, pilih mana? Mu'rab apa mabni? Kamu pilih jadi santri yang mu'rab apa mabni? Mu'rab dinamis, mabni statis. Mu'rab itu optimis, mabni pesimis. Saya pengen besok santri-santri Al-Fadl wal Fadilah tidak hanya menjadi follower, tapi harus menjadi trendsetter. Amin. Tidak hanya menjadi makmum, tapi harus menjadi imam. Amin. Tidak hanya menjadi penonton, tapi harus menjadi pemain. Bukan troublemaker, tapi problem solver. Amin. Optimis dong. Apa bedanya orang optimis dan pesimis? Ada yang mau jawab? Tak kasih uang. Bener tak kasih uang? Mbak-mbak santri putri, kamu tahu bedanya optimis sama pesimis? Yang berani jawab ngaco. Kok santri tua, tua jilbab ireng, santri-santri yang jilbab putih atau jilbab hitam yang di depan itu santri bukan? Yang tadi ngaco? Oh bukan. Kamu ngacung aku tahu, kamu naksir aku ya. Iya. Ayo sini. Oh, kasih mic Mas Aryo. Kamu sana enggak apa dikasih mic aja? Namanya siapa? Namanya siapa? Laila. Alwinya Majnunnya. Jadi Laila Majnun. Apa bedanya optimis sama pesimis menurut Laila? Kalau optimis, kita yakin bahwa kita dapat mencapai apa yang kita inginkan. Kalau pesimis, kita tidak yakin kita dapat mencapai itu. Yes. Apik lah, 200.000. Ambil uangnya ke atas. Enggak apa-apa. Mas Aryo dikasih uang Mas Aryo. Kenapa cewek saya kasih uang? Karena cewek itu hatinya seperti rekening bank. Maksudnya apa? Nggak mungkin berbunga kalau nggak ada saldonya. Iya. Makanya Alwi harus ingat, jatuh cinta pakai perasaan, merawatnya pakai penghasilan. Nah, nggak ada istilah cewek matre, yang ada cowok kere. Nah, apa Bu? Berdiri. Ibu-ibu minta saya berdiri. Ibu-ibu lebih suka saya duduk apa berdiri? Itulah perempuan. Di mana-mana suka yang berdiri. Kamu langsung semangat saya ngomong berdiri. Kalau ada santri putri suka Gus Miftah duduk apa berdiri? Duduk. Kalau siswi Bu sukanya duduk. Kenapa? Karena mereka belum balik. Coba tolong didengarkan adik-adik. Apa bedanya optimis sama pesimis? Mantannya anyar teko. Iya. Gus Iqbal. Gus, mantan anyar. Saya tanya Gus, gimana mantan anyar, enak apa ora? Enak banget. Nah, saya sampaikan adik-adik. Oke lah, nuruti ibu-ibu saya berdiri. Ya dah. Jangan kemayune wong kaya. Ngapunten Gus ya. Untuk menuruti hasratnya para janda roh. Saya ulangi. Ini masalah. Tapi jadi peluang. Dulu saya ngambil peluangnya apa alasannya? Sederhana. Kulla syai'in idza kasura rahusa illal adaba. Segala sesuatu itu kalau jumlahnya banyak pasti murah kecuali adab. Kalau adab itu semakin banyak semakin mahal. Tapi segala sesuatu kalau jumlahnya banyak menjadi murah. Artinya apa?
Kalau pengen jadi mahal gampang, jadilah yang sedikit, pasti harganya mahal. Kiai itu banyak, karena saya punya prinsip, barang itu kalau sedikit langka, kalau langka antik, kalau antik harganya mahal. Kiai itu banyak, tapi mohon maaf, yang ngurusi pelacur jarang. Siapa? Gus Miftah. Berarti Gus Miftah kiai goblok kok pelacur gitu. Kiai larang, malah kiai pelacur. Mumet ndasku. Kiai larang, bro. Apa ya? Oh, lah besti saya ini Gus Alam tahu. Kalau Gus Miftah ngaji ke pejabat, ngaji ke BUMN, ngaji ke pengusaha, kiai paling larang se-Indonesia. Saya cuma pengen ngasih gambaran ke adik-adik santri ini, bahwa jadi kiai juga bisa keren, betul? Masa kiai ngayangi kayak iso alwi dadi Mahmudin, sarungnya ngelinting, ngambune kelembak menyan, jangan merah atau sikatan, punya ini Nabila. Nah, maka apa? Orang optimis itu mewujudkan segala sesuatunya dengan terstruktur yang rapi. Makanya Ibnu Athaillah kemudian beliau menyampaikan mal farqu bainar roja wal umniyah. Apa bedanya antara harapan dan angan-angan? Yang berani jawab ngacung, tak kasih uang. Mal farqu bainar roja wal umniyah. Apa bedanya antara ar-roja dengan tamanni? Apa bedanya antara harapan dengan angan-angan? Ada yang mau jawab? Ayo Mas Aryo, mikir Mas Aryo. Tasku taruh sini aja. Apa bedanya harapan dan angan-angan? Kalau harapan itu keinginan kita untuk kedepannya, kalau angan-angan itu cuma stuck sampai di sini aja. Kalau harapan bisa dikabulin, iya gak? Sing ngumpuli sapa? Insya Allah. Jawabannya subhanallah, benar-benar membingungkan. Wes kayak duit yo, tetep kayak duit. Aku ambil anak yo. No, 1.000 yo. Yo. Oh, gantian mama. Oh, kamu ingin ya? Ya udah nanti mama kita kasih, kasihan wajahnya kayak kotak infak ya. Kayak malah nganggu kayak mbok nih sopo ya kayak emak-emak banyak yang ikut-ikutan kayak Gus Miftah pakai kacamata hitam, tak deleng malah kayak tukang pijet. Adik-adik coba dengarkan definisi perbedaan antara harapan dan angan-angan menurut Ibnu Athaillah As-Sakandari. Saya itu ngefans banget sama Ibnu Athaillah As-Sakandari, sampai anak saya kasih nama Athaillah. Mufti Athaillah Shahibul Adqiya Maulana Habibur Rahman. Kenapa? Kepanjangan? Oh, anak-anakku dewi yang apa ya? Besok kalau kamu pengen punya anak, pengen namanya Arab, konsultasi dulu sama Gus Salam sama Ustadz Pondok. Nanti anaknya namanya Arab malah jelek. Pak Kiai, anak saya namanya Arab, siapa? Muhammad Jahannam lah jelopong. Muhammad Jahannam. Mal farqu bainar roja wal umniyah. Ar-roja ma qaranahu amalun wa illa fahuwa umniyatun. Yang namanya harapan itu apa? Satu keinginan, cita-cita yang disertai dengan amal, ikhtiar dan perbuatan. Kalau punya keinginan, gak ada ikhtiar, gak ada amal, gak ada perbuatan, namanya angan-angan. Bedanya itu. Jadi kalau kamu pengen jadi kiai besar, ya ngaji tenanan.
melu kiai tenanan. Karena santri itu N-nya adalah naibun anil masyayikh. Santri hari ini besok jadi kiai masa depan. Makanya apa? Kalau mau jadi kiai yo ngaji tenanan, peraturan pondok dijalankan, manut karo guru, itu namanya rojak. Tapi kalau pengen jadi kiai nggak pernah ngaji, pekerjaannya tidur, nggak manut sama kiai, begitu bangun bikin status WA, akan indah pada waktunya, ndang tangiyo turumu miring, mimpimu elek, ababmu mambu. Saya yakin kalau santri-santri ini punya optimisme, adik-adik, Islam ini akan berjalan sesuai dengan relnya, sesuai dengan apa yang Allah dan Rasul kan inginkan. Coba, ini problem dakwah, ini tantangan. Besok anak-anak Al-Fadl harus menjadi agen dakwah semuanya, amin. Dan yang perlu diingat, dakwah itu bukan profesi, tapi apapun profesinya harus berdakwah. Gus Alam dakwahnya melalui apa? Parlemen, anggota DPR. Beda-beda. Para guru di pondok dakwahnya apa? Mulang santri. Gus Miftah dakwahnya di mana? Ngurusi selebriti. Selebriti. Makanya Kiai Eno itu jarang banget yang bisa ngaji di kalangan selebritis. Makanya Gus Miftah punya pengajian di Jakarta untuk teman-teman selebritis. Jamaahnya artis-artis dari zaman dulu Anang Asanti, Atta Aurel, Deddy Corbuzier, Sabrina, yang sekarang terakhir ikut-ikut para janda, Wika Salim, Aura Kasih, Nikita Mirzani, Selin Evangelista, yang terakhir ikut saya idolanya Gus Alam, Lucinta Luna. Wow. Ketoke wahyu ternyata lanang. Ada problem dakwah begini. Apa yang membedakan dakwah zaman Nabi dengan hari ini? Adik-adik coba lihat. Zaman Nabi risalahnya Al-Quran, pembawa risalahnya Nabi Muhammad. Artinya apa? Antara risalah dengan pembawa risalah ini imbang. Risalahnya Al-Quran, yang menyampaikan risalah sekelas Nabi Muhammad yang akhlaknya Al-Quran. Makanya Islam diterima oleh umat saat itu kafah, karena baik risalah maupun pembawanya ini sempurna. Maka sahabat-sahabat dulu keimanannya, Islamnya jauh lebih baik dibandingkan kita. Itulah alasan kenapa Allah mengatakan udkhulu fi silmi kafah, masuklah agama Islam dengan sempurna. Apa yang membedakan dengan pola dakwah hari ini? Risalahnya sama, tetap Al-Quran. Yang menjadi problem adalah pembawa risalah, kelasnya mungkoyo Miftah, kelasnya biasa-biasa saja, tidak sesuai dengan standar Kanjeng Nabi. Maka kemudian yang terjadi apa? Pemahaman risalah yang salah oleh sang pembawa risalah, maka risalah diterima oleh umat dengan pemahaman yang salah. Makanya banyak orang salah paham maupun pahamnya salah. Kenapa? Karena berangkat dari pembawa risalah yang tidak kompeten memahami risalah yang salah. Lah, berangkat dari pemahaman risalah yang salah, maka umat memahami agama dengan cara yang salah. Coba deh, coba hari ini dilihat. Apa ciri-ciri orang radikal? Bisa nggak ditampilkan di layar? Mana operatornya? Coba kita lihat ciri-ciri orang yang berpaham radikal. Yang pertama, adik-adik lihat, lato-lato. Pengajian ini disponsori oleh lato-lato. Coba kita lihat ciri-ciri orang berpaham radikal. Yang pertama, tidak menerima khilafiyah. Ciri umum dari orang berpaham radikal adalah tidak mengakui perbedaan pendapat antara ulama. Mereka hanya mengambil satu pendapat, bahkan menyalahkan pendapat lainnya.
hari ini terbukti Gus Alam. Kemarin di Instagram ribut gara-gara ada Ustadz Wahabi yang khutbah Jumat dengan mengatakan apa? Ada rahasia besar, ternyata Kiai Haji Hasyim mengingkari maulid Nabi. Akhirnya orangnya didatangi dan minta maaf. Ini apa? Ada klaim sepihak bahwa tafsir agamanya paling benar dan menyalahkan tafsir agama orang lain. Adik, coba kamu lihat, Quran itu kan multi tafsir. Ayatnya sama, dibaca oleh orang berbeda, akan menghasilkan tafsir yang berbeda. Contoh, saya kasih contoh. Di depan dalamnya Gus Alam ada kecelakaan sepeda motor, tabrakan, dier. Yang melihat kecelakaan itu 3 orang, 1 kiai, 2 polisi, 3 makelar. Kira-kira cara pandangnya berbeda enggak? Berbeda. Begitu dier, Pak Kiai, gimana Pak Kiai komentarnya terhadap kecelakaan itu? Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Semuanya kita kembalikan kepada Allah. Yang kedua polisi. Bagaimana Pak polisi? Kalau dilihat dari kecelakaannya, ini berawal dari pelanggaran lampu lalu lintas. Polisi kok. Yang ketiga ada makelar, namanya Nabila. Ditanya, menurut Anda bagaimana kecelakaan ini terjadi? Apa analisanya Nabila sebagai makelar? Kalau dilihat dari kerusakannya, motor ini rusaknya 30%. Motor ini harganya 10 juta, rusak 30%. Mungkin kalau dijual motornya hanya laku 7 juta. Nyuwun sewu, kasusnya sama, berangkat dari kacamata yang berbeda akan melahirkan tafsir yang berbeda. Dan orang radikal hanya percaya tafsirnya yang paling benar, semua orang dianggap salah. Hati-hati. Dan Mbah Dem ajarannya tidak seperti itu. Saya kasih contoh. Mana lanjutnya tadi? Salah satu ciri orang radikal itu adalah memusuhi orang yang beda agama. Coba Anda lihat. Gus Alam masih ingat betul mungkin. Tahun 2021 Gus Miftah ceramah di gereja. Rahimakumullah. Apa Dek? Oh, kok kamu gemuk amat sih? Tapi kamu santai. Sekarang cowok lebih suka dengan cewek gemuk dibandingkan cewek seksi. Iya. Kamu tahu kenapa alasannya? Karena cewek seksi hanya fokus kepada penampilan, tidak pernah fokus kepada perasaan. Iya. Kamu gemuk kok, tapi masih muat di hatinya Alwi. Iya. Oh, Alwi ini cilik jadi Gus. Namanya siapa? Kamu? Aisyah. Ngelombon ya. Lemu gawane ngapusi. Oh, Aisyah Nabila. Santai saja kok. Besok kalau Aisyah sama Alwi menikah, inisialnya AA. Iya. Santai aja Aisyah. Kalau jodoh pasti ketemu. Ketemunya di mana? Di pelaminan. Sebagai apa? Sebagai tamu. Kenapa? Karena aku sadar diri hanya akan menjadi penikmat hidangan di hari pernikahanmu. Iya. Santai aja Wi. Santai. Anaknya Nabi Adam tuh yang cowok jelek, istrinya cantik. Kalau yang cowok cakep, istrinya jelek. Kan Alwi wajahnya jelek, insya Allah besok istrinya remuk. Ibu-ibu, bersyukurlah yang anak-anaknya sekolah di Al-Fadil wal Fadilah. Apa bedanya optimis sama pesimis? Laila tadi. Orang optimis itu melihat peluang dalam masalah, sementara orang pesimis melihat masalah dalam peluang. Di mana ada masalah itu peluang bagi orang optimis. Contoh, bagi banyak orang
klub malam, lokalisasi, tempat karaoke itu problem Mangkupural. Itu masalah. Tapi bagi Gus Miftah, masalah itu menjadi peluang. Yang orang dulu tidak berani bersentuhan dengan lokalisasi, Gus Miftah berani. Jadi peluang. Peluang apa? Peluang dakwah. Habis ceramah ini reaksinya ada dua. Saya bilang, ketika seseorang itu menyampaikan kebenaran, maka orang yang menerima kebenaran itu reaksinya cuma dua. Bagi yang pinter dia akan merenung, bagi yang goblok dia tersinggung. Saya ceramah ini diposting sama Mas Deddy Corbuzier di Instagram. Satu hari ditonton 7 juta kali, dikomentari 100.000 kali. Rata-rata komentarnya membuli Gus Miftah. Miftah kafir. Buliannya banyak ratusan ribu. Apakah dibully dengan komentar Gus Miftah sakit hati? Tidak. Kenapa? Karena komentarnya tidak pernah saya baca. Untuk apa? Saya dibilang apa? Miftah kafir. Semua orang. Saya marah? Enggak. Begitu ada orang teriak Miftah kafir, saya jawab enggak masalah, syahadat lagi. Satu. Yang pengen saya sampaikan bukan itu. Bagaimana pembelaan Abadim terhadap saya sama Gus Salami. Saya baca kitab ada yang salah, dibully sama Gus-gus, sama kiai-kiai macam-macam. Miftah goblok, maca kitab salah. Hari itu saya sowan Abadim hari kedua Idul Fitri. Leres Gus Salam nggih? Leres Gus nggih? Hari kedua saya sowan. Waktu itu saya sowan ke 3 tempat. Satu di Seraken tempatnya Abah Sarip, kemudian kedua ke Abah Dim, terakhir ke Abah Lutfi Pekalongan. Saya ke sini cerita. Apa Nabila? Oh Pekalongan, kamu Pekalongan. Pantes rupamu kayak sego megono. Nah, Gus Alam ini cerita, Gus, jenengan wau dalu niku nembe dirasani Abah. Kok moro-moro mak petungul jenengan dugi mriki. Saya masih ingat ketika ngobrol sama Abah di ruang tamu itu, beliau mengatakan sama saya begini, qalilum minal yakin khairum min kasirim minal ilmi wal amal. Mungkin tafsirnya waktu itu barangkali begini, Miftah itu ilmunya minimalis, tapi hasilnya maksimalis. Sementara hari ini banyak orang yang ilmunya maksimal, tapi hasilnya minimal. Coba dilihat buktinya apa. Kenapa kok Abadim ngendikan seperti itu? Seminggu setelah Gus Miftah ceramah di gereja tadi itu dek, satu keluarga dari Amerika masuk Islam, satu keluarga dari Belanda masuk Islam. Gus Miftah kemarin pengajian tanggal 15 Januari di kota Changhua, Taiwan. Jadi Gus Miftah sering pengajian di Taiwan dan sering mengislamkan orang di Taiwan. Di Taiwan tuh banyak kota yang awalnya Tai, negaranya Taiwan, ibu kotanya Taipei, ada kota namanya Tainan, Taichung, Taimu. Saya pengajian kemarin di kota Changhua Gus Salam, dihadiri 15.000 TKI Indonesia, tenaga kerja Indonesia, 15 BMI, buruh migran Indonesia, asli orang Taiwan, 1 orang Indonesia. Begitu naik panggung dia ngomong bahasa Taiwan, kan aku nggak paham. Ternyata apa? 5 orang ini menyatakan pengen masuk Islam. Ketemu Gus Miftah 30 menit menyatakan masuk Islam. Gus Salam pernah tanya sama saya, Gus pernah mengislamkan berapa orang? Lebih dari 200 orang. Gus Miftah bulan Januari saja sudah mengislamkan 10 orang. Maka sing dingin dikake Badim tadi benar. Miftah kuwi ilmune minimal tapi hasilnya maksimal. Daripada banyak orang yang ilmunya maksimal tapi hasilnya
minimal. Gus Alam pas tindak di Joglo di sana beliau bilang, "Jan abah ki seneng kalian jenengan kok Gus." Lah napa Gus? Saya bilang, "Tadi malam abah den ki ngrasani jenengan. Jenengan dikirimi Fatihah, ngrasani jenengan bab ngaji ning gereja. Kok moro-moro hari ini jenengan sowan kali abah." Lah, ini sebenarnya apa yang ingin saya sampaikan. Adik-adik yang merasa kamu goblok gak pinter, santai saja lihat. Dulu Gus Miftah mondok 40 orang satu kelas, semuanya ngaji kitab, yang enggak cuma saya, karena saya tabarukan sama kiai. Dan kamu tahu 40 orang itu sekarang yang jadi kiai hanya Gus Miftah. Makanya kamu yang goblok, insya Allah kamu akan jadi kiai. Percaya diri. Kamu goblok neng Alfa dulu, kamu goblok. Kowe esuk mulai neng kampungmu, insya Allah kowe paling alim. Soalnya apa? Ora ana kiai liyane. Coba, artinya apa? Bahwa Islam ini jangan sampai kemudian dikerdilkan dengan pemahaman-pemahaman yang sempit. Dikit-dikit bilang orang kafir. Hari ini saya sibuk mengislamkan orang kafir, sementara banyak ustadz di luar sana malah mengkafirkan orang Islam. Saya banyak orang masuk Islam datang kepada saya dengan mengatakan apa? Gus, I will to be a Muslim. Kayak orang Jerman, orang Australia. Kemarin terakhir orang mana? Perancis, orang Islandia, orang Inggris. Bos, I will to be a Muslim. Saya tanya, do you know about Islam? No, I don't know about Islam. If you don't know about Islam, why you will to be a Muslim? Wah, ini manduk-manduk paham apa orang? Kan bahasa Inggris gampang. Buku bahasa Inggrisnya book. Buku jatuh ketebuk. Wah. Jam tangan bahasa Inggrisnya clock. Jam tangan rusak clock. Nah. Kucing bahasa Inggrisnya cat. Kucing sikile papat, cat bien. Baru paham. Kucing kecemplung kolam, ketes. Ada orang banyak Bu datang ke pondok saya, orang-orang Eropa. Dia tanya, Gus, I will to be Muslim. Saya pengen jadi orang Islam. Saya tanya, do you know about Islam? Apakah Anda tahu Islam itu apa? No, I don't know about Islam. Saya nggak tahu Islam itu apa. Saya tanya lagi, if you don't know about Islam, kalau kamu tidak tahu Islam itu apa, why you will to be a Muslim? Kenapa Anda pengen jadi orang Islam? Jawabannya apa kamu tahu deh? Because your Islam is enjoy, relax and happy. Karena Islamnya Gus Miftah itu enjoy, relax dan menyenangkan. Itu orang tertarik masuk Islam. Saya pengen setelah acara ini santri-santri Al-Fadlu Al-Fadilah mulai berpikir mindsetnya bahwa agama itu solusi bukan problem. Agama hadir itu untuk menyelesaikan masalah, bukan nambah masalah. Makanya tampilkanlah Islam besok adik-adikku, dimanapun kamu berada anak-anakku, dengan dua hal, dengan rahmat dan akhlak. Itulah alasan kenapa Allah lebih suka menyebut dirinya ketika mengucapkan basmalah, Allah mendeklarkan sebagai Ar-Rahman Ar-Rahim. Dari 99 Asmaul Husna, kenapa Allah tidak mengatakan Bismillahil Malik atau Bismillahil Aziz? Tapi Allah lebih suka mengatakan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Bahwa inti dari agama itu adalah kasih sayang. Inti dari agama itu adalah cinta. Maka ingat, cintaku padamu mungkin tidak seindah surat cinta untuk Setarla. Tapi yakinlah cintaku padamu lillahi ta'ala. Tapi tidak untuk Nabila. Cuaks, gaul temen ya. Nanti saya pulang dari Al-Fadlu langsung saya nyanyi lagunya itu. Begitu sulit, lupakan Nabila. Kemudian yang kedua apa? Akhlak. Nih pesan saya terakhir. Saya bilang sama Mas Deddy Corbuzier, bro dengerin, kamu dengerin wasiat saya. Apa Gus dia bilang? Orang non-Islam itu tidak membaca Qur'anmu. Orang non-Islam itu tidak membaca hadismu.
tetapi orang non-Islam membaca akhlak dan perbuatanmu. Kalau kamu ingin menampilkan Islam yang baik, gampang, tampilkanlah dengan akhlak dan perbuatanmu. Sekarang orang-orang non-Islam itu malah banyak yang undang Gus Miftah. Kemarin ceramahnya Gus Miftah banyak diposting di akun channel YouTube-nya orang Kristiani. Gara-gara apa? Gus Miftah mengucapkan selamat Natal. Saya bilang, hei orang Kristen, silakan rayakan Natalmu dengan sukacita dan bahagia, sebagaimana kami orang Islam merayakan Idul Fitri dengan sukacita dan bahagia. Saya mendorong orang Kristen untuk berangkat ke gereja, karena gereja itu sarana untuk menjadi orang Kristen yang baik. Karena kalau Kristennya baik, orang Islamnya aman. Saya mendorong orang Islam untuk berangkat ke masjid, karena masjid itu wasilah bagi orang Islam untuk menjadi orang Islam yang baik. Kalau Islamnya baik, Kristennya aman. Kalau Islamnya baik, Kristennya baik, Indonesianya aman. Saya dibilang Miftah kafir mengucapkan selamat Natal. Siapa yang bilang? Kemarin tanggal 10 November saya mengucapkan selamat Hari Pahlawan, saya juga tidak jadi Avenger. Santai gitu loh beragama itu. Kemarin jomblo ada yang datang menikah, Gus Iqbal menikah, jomblo mengucapkan selamat Natal. Selamat Natal, selamat menikah Gus Iqbal. Nyatane ya tetap jomblo. Sopo? Nabila. Nah, saya ngasih dua hal tadi ini, rahmat dan akhlak. Untuk selanjutnya Mas Aryo, ayo kita tanya jawab. Ayo, yang berani tanya, cewek dua, cowok dua, tak kasih uang sama kaos. Ayo maju ke depan, dua cewek, dua cowok. Siapa yang berani? Ayo kesempatan, bagus. Cewek satu, satu lagi ceweknya. Naik mbak, lewat sana tuh, lewat sana. Cewek satu lagi, cowok dua. Semangat belajar, oke? Oke, Mbak E. Namanya siapa? Nadia Karimatur Rahmaniyah. Nadia Karimatur Rahmaniyah. Karimatur Rahmaniyah. Abi men jenenge. Kelas berapa, Nduk? Kali welas. Kali welas. Pengen jadi apa besok? Insya Allah penulis. Oh, penulis, ngeri sekali. Kamu tanya apa sama Gus Miftah? Bagus. Oh, belum. Apa pertanyaannya? Gusti Allah niku berfirman dalam Al-Quran bahwa manusia di matersun. Inni ja'ilung fil ardi khalifah. Bagaimana kriteria khalifah yang baik bagi seorang perempuan? Kalau posisimu sebagai ini, kemarin masih ingat gak kasus viral? Gagal pernikahan gara-gara minta mas kawin sertifikat rumah. Besok kalau Nadia nikah, mas kawinnya minta apa, Nduk? Supaya nanti ulil albab bisa memikirkannya dari sekarang gitu. Nah, sederhananya begini, awake dhewe urip saiki lha luwih gampang to, Nduk. Kuwaba wis dicontone karo Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi orang ana contone dicontoni karo para sahabat. Terus kemudian tabiin sampai kiai-kiai kita. Cara gampangnya ning kene awake dhewe duwe uswatun hasanah Abadim Yati Rois yang sekarang diteruskan oleh para dzurriyyahnya. Jadi sekarang itu untuk menjadi orang baik, yo desa ana drondanga. Natural saja biar kelihatan, tapi malah drongop. Ketiban dron cangkemmu malah repot aku. Meneng wae ndelok orene didelok malah pun delongop. Sesuk ini wae bocah-bocah Al-Fadlul tak ajak syuting TV. Acara patroli. Lo malah delongop apa? Artinya apa? Untuk menjadi orang baik itu sekarang gampang. Kenapa? Wis ono contone. Maka saya selalu bilang, kiai itu tugasnya tidak untuk dicontoh, tapi untuk ngajak umat nyontoh Kanjeng Nabi. Contoh,
posisi khalifah seorang Siti Khadijah ketika menikah dengan suaminya yang keren Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka posisinya apa? Siti Khadijah sebagai support system untuk suaminya. Makanya saya nggak sepakat kalau istri dikatakan sebagai konco wingking, itu salah. Istri itu support system untuk suaminya. Berarti apa? Kalau besok kamu punya suami seorang pejuang dakwah, bagaimana seorang istri menjadi support system, memberikan dukungan kepada suaminya untuk menjadi dai yang baik. Karena mohon maaf, di balik kesuksesan seorang suami ada doa dari seorang istri. Betul? Itu artinya semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Setuju ibu-ibu? Apa bu? Perawatan? Selawatan? Gosek! Ora urun cerewet. Santet meteng. Malah bengok, ayo Gus gas. Itu kalau posisi sebagai seorang istri. Kalau sebagai seorang murid, santri gampang toh. Menjadi khalifah konteks seorang murid, manut karo guru. Nah dia tahu santri itu kepanjangannya apa Nduk? Coba santri Al-Fadru Al-Fadilah diingat-ingat. Kepanjangan dari santri. Santri itu hurufnya ada berapa? S-A-N-T-R-I. S-nya apa? Salikun ilal akhirah. Santri itu tujuan dan fokusnya adalah untuk akhirat. Kalau akhiratnya bagus, insya Allah dunianya dapat. Amin. Kemudian A-nya apa? Anibun ilallah. Semua perkara kita tawakal dikembalikan kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. N-nya apa? Naibun anil masyayikh. Santri hari ini insya Allah pengganti guru di masa yang akan datang. Amin. Sekarang kamu duduk di situ, insya Allah besok kamu duduk di sini. Amin. Tapi ingat Ulil, ingat Danis, kita berada di atas panggung yang sama, tapi dengan amplop yang berbeda. Soalnya gue malah ngurangi amplopku. T-nya apa? Santri itu karakternya adalah tarikul ma'asi. Santri harus bisa menjaga dirinya dari ilawaki insu akhifdi fa'arsadani ila tarkil ma'asi fa'akhbaroni bi'annal ilma nurun wa nurullah la yuhdalil asi. Jadi ternyata ketika Imam Syafi'i sambat kepada Kiai Waqi, kenapa dia susah menghafal? Jawabannya adalah Kiai Syafi'i diminta untuk meninggalkan kemaksiatan. Fa'akhbaroni bi'annal ilma nurun, beliau mengkabarkan kepadaku bahwa ilmu itu bercahaya, wa nurullah la yuhdalil asi, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Makanya aku pengen wajahmu melek, aja maksiat. Maksiate santri sing paling oke kuwi gosop. Kaya santri ini Gus Miftah, bocahnya cuwilik saulil albab, gosop sempak gede kaya Nabila. Malah jadi kaya jaket ya. R-nya apa? Rohibun fil khairat. Santri harus mencintai kebaikan. Dan I-nya adalah tujuan santri yang paling pokok adalah ikla'i kalimatillah, untuk meninggikan agamanya Allah. Itu kamu lakukan Dok, kamu khalifah yang bagus. Salikun ilal akhirah, anibun ilallah, naibun anil masayikh, tarikul ma'asi, rohibun fil khairat, ikla'i kalimatillah. Insya Allah itu karakter santri Al-Fadlu. Amin Allahumma amin. Kamu ini bunyai kalau ini kayaknya. Ayo, namanya siapa? Duk. Marta Tias. Siapa? Marta. Wartawan. Marta. Oh Marta. Wartawan. Marta dari mana Marta? Kendal. Kendal. Cita-citanya Marta pengen jadi apa? Penyanyi. Penyanyi. Ya Allah. Siapa artis yang kamu idolakan? Bunyai Pak. Oh Bunyai. Gue ngomongnya kayak di moto Marta.
Tapi Marta ini mohon maaf, nama yang sering saya sebut kalau saya lagi marah. Martamu. Marta, pertanyaannya apa Marta? Kan wau Gus Miftah dawuh. Pengen jadi bunyai. Ya, siapa sih? Kata Iki calon kiai siapa kowe? Kowe. Berarti kamu berjodoh dengan Marta. Ya Allah, satukanlah di antara keduanya sebagaimana Engkau menyatukan Romeo dan Juliet, ya Allah. Amin. Sebagaimana Engkau satukan Tiki dan Winggi, ya Allah. Malah teletabis. Apa Marta pertanyaannya? wau Gus Miftah dawuh wonten kata sing masuk Islam gara-gara dakwahe Gus Miftah. Dan niku dipun trima kalih Allah napa mboten? Apa? Dipun trima kalih Allah napa mboten? Dakwahnya apa? Kan banyak orang Islam diterima sama Allah apa enggak? Dakwanya Gus Miftah? Kan banyak yang mualaf. Banyak yang mualaf. Apakah dakwanya Gus Miftah diterima sama Allah apa enggak? Saya utus Marta untuk segera ketemu Allah ya. Nanti kamu tanya sendiri. Ya Allah, dakwah Gus Miftah pripun niku ditampa napa mboten? Engko lak iso balik meneh, lak ra iso ya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mbak Marta ngeten, Mbak Marta nggih. Saya itu diajarkan sama guru-guru saya, setiap kali melakukan segala sesuatu ikhlas karena Allah. Saya nggak pernah berpikir. Maka begini, rahasia Mas Danis tak kabari. Kenapa Gus Miftah tiap hari ngaji? Karena saya nggak pernah tahu panggung yang mana yang mendatangkan rahmatnya Allah. Dan saya berharap mudah-mudahan dengan berkah Mbah Dim, insya Allah acara hari ini mendatangkan ridhonya Allah. Tujuan saya itu cuma satu, annasu yamutuna ala ma'asu wa yub'atsuna ala mamatu. Manusia itu akan dimatikan sebagaimana kebiasaan dia hidup dan akan dibangkitkan sebagaimana dia mati. Tujuanku ngaji mendina apa Mbak Marta? Sopo ngerti sesuk Gus Miftah mati ini pas pengajian. Kan keren, iki ngaji ning Al-Fadil wal Fadilah moro-moro Israel datang. Mati diumumkan di masjid, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia saudara ulil albab umpamanya. Urung ngrasake apa-apa kok jumatin dhisit memang nggonmu sunat ya. Jadi kalau Marta tanya sama saya nggak punya tujuan apapun. Karena saya punya prinsip ad-dunya darul amal la jazaa wal akhiratu darul jaza la amala. Biarkan Allah yang menilai. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Gitu aja Mbak Marta. Kalau kamu ngibadah saja, nggak usah kepikiran macam-macam. Kalau kepikiran macam-macam malah stres. Tapi insya Allah kalau Marta nggak pernah stres, buktinya subur. Nah, masing-masing 300.000 sapian aku guys. Ya, Danis 300.000. Kancane ditraktir, Danis. Ulil albab. Untuk apa uangnya? Untuk melamar Marta? Iya. Sini Nadia 300.000. Kok pas Marta uangnya habis ya? Marta. Kok cangkeme bakul ST. Waktunya pengen dituku kayaknya. Ndo. Kaosnya dibuka kaosnya. Ayo berdiri semua. Danis, Ulil Albab, Marta foto-foto. sama dia. Kaosnya dibuka sini. Ya. Dan beliau segera sehat. Untuk Pak Dani Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nggih. Yo Nabila Rini. Tak takoni. Nabila sini ayo. Sini. Kita iringi dengan lagu La ilaha illallah. Tolong panitia siap-siap, saya takut panggungnya ambruk. Yang mana? Gimana Mas Alwi siap? Namamu siapa? Saya mau klarifikasi. Oh, klarifikasi Gus. Santrimu loh Gus. Klarifikasi barang. Sebenarnya nama saya itu Kak Aisyah. Aisyah siapa? Nova Kaila Aisyah. Nova Kaila Aisyah. Kok namamu wayu banget? Mboten ngertos sama Bapak Namane kula. wow, wonge gue.
Kamu kelas berapa Nabila? Kelas 8. Kelas 8. Pengen jadi apa besok? Pengen jadi DPR biar kayak Gus Alam. Wah. Apa yang kamu tahu tentang DPR? Kok pengen jadi DPR kayak Mboten Gus Alam? ngertos. Mboten ngertos. kok pengen gitu loh. Keren. Oh keren. Gus Alam keren. 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 Gus Alam sugih. Sugih. Wah sugih. Weh, kamu saya tanya, kalau kamu besok nyari suami pilih mana? Good looking apa good rekening? Ya good looking, good rekening. Ya, good rekening. Dah kamu tanya apa sama Gus Miftah, apa mau ketemu? Tanya apa? Mboten ngertos. Mboten ngertos sih lho. Lah kowe rene arep ngopo? Jaluk duit. Iya. Mboten. Kamu nyanyi lagu syukur bisa enggak? Apa niku? Dari yakinku. Lah apa tak kayak 300.000 piye? 300.000 tak kayak awakmu kuwi AKT sebagai mas kawine Alwi. Oh, Alwi. Kowe lak dirabi milih Alwi apa milih Mas Haryo? Anis. Milih Aris, yes. Oh Danis. Oh lagi pacarnya Danis. Aris. Kamu jangan pacaran. Mboten. Oh Anis, iya. Oh kamu nasir dia, iya. Rasa pacaran, santri kok pacaran. Emang bener. Woi jangan pacaran. Orang pacaran itu seperti orang kencing di dalam celana. Semua orang bisa melihat tapi tidak bisa merasakan kehangatannya. Iya. Sing dicontoh Gus Iqbal lho, moro-moro rabi ngono keren. Sebenarnya. Ya Gus yo. Pacaran, jangan pacaran. Ingat, cantiknya wajahmu hanya akan membuat laki-laki menatap, tapi cantiknya akhlakmu akan membuat laki-laki menatap. Iya. Yes. Kita doakan mudah-mudahan Aisyah berjodoh dengan tukang sound system. Berapa nek duit akeh, Gus? Ora apa-apa duitnya oke. Iki ning Alfadrul saya matre banget iki. Wis rupamu kaya kalkulator. Kamu nyanyi syukur dari Mboten saged. ora iso iki iki. Kowe isomu apa ngene we? Sebutkan 3 nama pahlawan perempuan di Indonesia. Cut Nyadin. Cut Nyadin. Era Kartini. Era Kartini. Alah kok tahun sapa kayak tutup iki nih. Sapa meneh? Loro, Cut Nyadin, Kartini. Sapa meneh? Matanera. Siapa lagi satu lagi? Siapa? Telu mesti ora ngerti Cut Nyadin, Kartini. Oh. Siapa ya? Sapa? Aku. Alah aku matamu aku iki lho. Mumet dasku. Aku kebayang ya guru-guru kene ketoke stres ketoke. Lah di murid rupane kaya ngene iki lho yang mendase. Gak bohong nek ulang. Katanya nemu ning dalan saiki kita iki. Cut Nyadin, Kartini, siapa lagi? Alah kok sampe besok bila takoni. Aku. Kok kowe apa? Kamu pahlawan apa? Kesiangan. Apa? Pahlawan dari Aceh, cewek siapa namanya? Selain Cut Nyadin. Fatmawati. Oh, Fatmawati, Cut Mutia, kan oke. Cut Mini, Cut Keke, Cut Tari. Mau mendasku nyata kayak duit kowe minggat kono ah. Hah? Mama. Kuwi njaluk kaya aku bojomu. Hah? Oh, 300.000 nyok, kancane ditraktir. Apa meneh? Kacamatane matamu kuwi ya. Kacamatane barang lah, Gus. Kacamata 12 juta. Apa iki? Wah, yo. Wis kan ge minggat. Foto ya ki wis. Kok yo ono sarene Gus Salam kaya ngene lho. Ya
sebelum foto kita bacakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alah. Ih. Allah. Ya Allah, mudah-mudahan tidak terbawa mimpi ya Allah. Aku takut ya Allah. Alhamdulillah. Ngaji nih wong ini ku asik kok bisa ngaji nyanyi. Kila NU kabeh ta iki? Ya wis, mergo NU kabeh dijawab, jawab Indo muslimat karo fatayat ya. Tak kei siir. Bapak NU Ibu Mus sing banter. Muslimat. Aku poso e ngomong, "Hei muslimat, bengok." Kaya kowe ngonek-ngonekke bojomu kae lho sing banter. Bapak NU Ibu Mus Kakang Ansor Adek Fatayat tahlilane saben malam mulai tahlilan padha nggawa salah Rahmat badokan langsung dipikir sangelang Rahmat Alhamdulillah. Akhirnya adik-adik sekalian yang pengen saya sampaikan adalah hari ini banyak orang yang berpaham agama dan bernegara yang salah. Ternyata salah satu pemicunya adalah salah milih guru, memilih guru yang salah. Makanya kita diingatkan dalam kitab taklim apa? Al ilmu bila syaikhin fasaikuhu syaiton. Ilmu tanpa guru gurune setan. Salah milih guru gurune mbahne setan. Maka pilih guru yang benar. Insyaallah Indonesia akan terhindar dari segala perpecahan, dari segala keburukan manakala kita mengingat ini. Fasadun kabirun alimun mutahatikun wa akbaru minhu jahilun mutanasikun. Kerusakan besar di muka bumi ini disebabkan karena satu orang pinter yang keblinger, dan lebih parah kerusakannya disebabkan oleh orang bodoh yang menyesatkan. Maka mafhum mukhalafahnya adalah kalau kita tidak mau menjadi alimun mutahatikun atau jahilun mutanasikun, maka jadilah orang yang alimun amilun atau jahilun muta'alimun. Jadilah orang alim yang mengamalkan ilmunya atau orang bodoh yang mau belajar. Mila dawuh napa? Kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan. Kalau kamu belum bisa jadi guru, maka jadilah murid yang baik, berproses yang baik. Kayak tadi Nabila pengen jadi anggota DPR kayak Gus Alam. Ingat dek, sukses itu melalui banyak proses, bukan melalui banyak protes. Saya walaupun Gus Alam ini anggota DPR, saya sahabatnya selalu saya ingatkan. Ingat, lebih baik tangannya kotor tapi hasilnya baik daripada tangannya bersih tapi penghasilannya kotor. Tak dongake santri Al-Fadlu sugih kabeh. Amin Allahumma amin. Ingat, orang yang niat belajar dimanapun dia akan mendapatkan pelajaran, dan orang yang tidak niat belajar sedang belajar pun dia tidak akan pernah mendapatkan pelajaran. Mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sudah jam 6:30 pengajian selesai. Kenapa Bu? Mama kenapa? Minta dipanggil, malah ngene-ngene loh. Angel. Kok geting aku? Sing satset Mas. Ya wis, kita foto bareng-bareng yuk. Semuanya berdiri, saya mau menghadap ke sana sama Gus Salam, fotonya dari sana. Biar nanti semuanya kelihatan. Shallu ala Nabi Muhammad. Cek sambil
Baik, langsung kita umumkan dengan cepat. Ini tadi sudah diambilkan diwakili oleh panitia. Nanti yang merasa dapat nomornya atau nomornya sama nanti langsung ke panitia. Yang pertama kompor gas nomornya 0724. 0724. Kemudian kompor gas kedua 5084. 5084. Kemudian kompor gas yang ketiga 3547. 3547. Kemudian kompor gas yang selanjutnya 4411.